warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, saya Irma Yani, Unit Kerja Puslatbang KMP Lembaga Administrasi Negara. Hari ini saya akan memaparkan agenda pembelajaran pada Latsar CPNS pada agenda kedua, yaitu berakhlak. Strategi pembelajaran pada pelatihan dasar CPNS agenda kedua, nilai-nilai dasar PNS adalah berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Deskripsi pembelajaran agenda kedua, nilai-nilai dasar PNS. Agenda pembelajaran ini diberikan untuk membekali peserta sehingga dapat menginternalisasi nilai-nilai dasar ASN yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas jabatan PNS secara profesional sebagai pelayan masyarakat yang meliputi kemampuan untuk memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, saling peduli dan menghargai perbedaan, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan dan membangun kerjasama yang sinergi. Seluruh mata pelatihan tersebut dirancang dan disampaikan secara terpisah dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan kurikulum pembelajaran agenda nilai-nilai dasar PNS dengan memberi penekanan pada kemampuan dalam memaknai dan menginternalisasi nilai-nilai dasar PNS. Indikator hasil pembelajaran pada agenda kedua pelatihan dasar CPNS diharapkan setelah mengikuti pembelajaran pada agenda tersebut, peserta dapat menjelaskan konsep dan panduan perilaku serta menganalisis kasus atau menilai contoh penerapan nilai berorientasi pelayanan. Yang kedua, peserta dapat menjelaskan konsep dan panduan perilaku serta menganalisis kasus atau menilai contoh penerapan nilai akuntabel. Yang ketiga, peserta dapat menjelaskan konsep dan panduan perilaku serta menganalisis kasus atau menilai contoh penerapan nilai kompeten. Indikator selanjutnya, peserta dapat menjelaskan konsep dan panduan perilaku serta menganalisis kasus atau menilai contoh penerapan nilai harmonis. Menjelaskan konsep dan panduan perilaku serta menganalisis kasus atau menilai contoh penerapan nilai loyal. Selanjutnya, peserta diharapkan mampu menjelaskan konsep dan panduan perilaku serta menganalisis kasus atau menilai contoh penerapan nilai adaptif. Dan yang terakhir, peserta diharapkan mampu menjelaskan konsep dan panduan perilaku serta menganalisis kasus atau menilai contoh penerapan nilai kolaboratif. Pada agenda kedua, terdiri dari 7 materi yang terdiri dari beberapa submateri. Berorientasi pelayanan terdiri dari 2 submateri, yaitu pertama, konsep pelayanan publik, dan yang kedua, berorientasi pelayanan. Pada materi akuntabel terdiri dari 4 submateri. Yang pertama adalah potret pelayanan publik negeri ini. Submateri kedua adalah konsep akuntabilitas. Submateri ketiga adalah panduan perilaku akuntabel. Dan submateri keempat adalah akuntabel dalam konteks organisasi pemerintah. Pada materi kompeten terdiri dari submateri 1, tantangan lingkungan strategis. Kedua, kebijakan pembangunan aparatur. Ketiga, pengembangan kompetensi. Dan yang keempat, perilaku kompeten. Pada materi harmonis, peserta akan diberikan 1. Keanekaragaman bangsa dan budaya di Indonesia.
Yang kedua, mewujudkan suasana harmonis dalam lingkungan bekerja dan memberikan layanan kepada masyarakat. Dan submateri yang ketiga adalah studi kasus penerapan nilai harmonis dalam lingkungan kerja. Pada materi loyal, peserta akan diberikan konsep loyal. Yang kedua, panduan perilaku loyal. Dan yang ketiga, loyal dalam konteks organisasi pemerintah. Pada materi adaptif, peserta akan diberikan beberapa materi, di antaranya submateri pertama, mengapa adaptif? Submateri kedua, memahami adaptif. Submateri ketiga, panduan perilaku adaptif. Submateri yang keempat adalah adaptif dalam konteks organisasi pemerintah. Dan yang terakhir, submateri kelima adalah studi kasus adaptif. Dan materi yang terakhir pada agenda kedua adalah kolaboratif. Di sini peserta akan diberikan dua submateri. Yang pertama adalah konsep kolaboratif dan yang kedua adalah praktek dan aspek normatif kolaboratif pemerintah. Metode pembelajaran pada blended learning adalah yang pertama adalah MOOC, yaitu peserta akan belajar mandiri di tempat masing-masing. Yang kedua adalah distance learning. Di sini akan diisi dengan materi ceramah, tanya jawab, permainan interaktif, pemutaran film pendek, diskusi kelompok, presentasi atau paparan, penugasan individu, dan penugasan kelompok. Sedangkan untuk metode klasikal, peserta akan mengikuti pembelajaran ceramah, tanya jawab, permainan interaktif, pemutaran film pendek, diskusi kelompok, presentasi atau paparan, penugasan individu, dan penugasan kelompok. Alat bantu atau media yang dipergunakan dalam pembelajaran blended learning adalah pada saat pembelajaran MOOC adalah handphone, laptop atau komputer, dan bahan pembelajaran. Pada distance learning, alat bantu berupa laptop atau komputer, bahan tayang atau bahan pembelajaran, jaringan internet, aplikasi Zoom, dan aplikasi LMS. Sedangkan pada proses pembelajaran klasikal, alat bantu yang dipergunakan adalah laptop atau komputer, LCD proyektor, papan tulis, ATK, bahan tayang, dan bahan pembelajaran. Waktu penyelenggaraan selama pelaksanaan Latsar CPNS dengan metode blended learning adalah 69 JP dengan pembagian MOOC selama 21 JP, distance learning sinkronus selama 5 JP dan asinkronus selama 34 JP dan klasikal sebanyak 9 JP. Pada metode blended learning, sinkronus hari pertama selama 2 JP diisi dengan pendahuluan, memperkenalkan diri, membangun hubungan dengan peserta, dan menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif. Selanjutnya, fasilitator akan menyampaikan outline rencana pembelajaran sinkronus. Pada penyajian, fasilitator akan menjelaskan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, fasilitator akan merecall pemahaman materi agenda berakhlak yang terdiri dari tanya jawab pemahaman peserta terhadap hasil pembelajaran mandiri atau MOOC berakhlak, overview substansi modul agenda kedua berakhlak, serta keterkaitannya dengan agenda keempat yaitu habituasi. Memberikan penguatan dan pendalaman materi agenda kedua dan keterkaitannya dengan corporate culture, bekerja keras, bekerja cepat, dan bertindak cepat, serta menjelaskan tugas harian peserta pada masa asinkronus. Mengapa pada penyajian ini peserta diharapkan membuat modul berakhlak serta keterkaitannya dengan agenda keempat atau pada masa habituasi? Karena pada saat habituasi atau agenda keempat,
peserta diharuskan menyusun laporan aktualisasi, di mana pada tabel rancangan, peserta diwajibkan untuk menghubungkan atau membuat keterkaitan antara nilai-nilai berakhlak dengan tahapan ataupun kegiatan yang akan dilaksanakan pada saat laporan aktualisasi. Selanjutnya, penutup. Diharapkan peserta membuat kesimpulan. Fasilitator menutup acara dengan ucapan terima kasih dan apresiasi pada peserta serta memberikan salam. Pada pembelajaran hari pertama, asinkronus selama 6 JP. Di sini peserta diberikan 3 macam tugas. Yang pertama adalah tugas kelompok yang berisi review toko publik berorientasi pelayanan. Toko yang dipilih bisa dari sektor pemerintah, swasta maupun masyarakat, dan dibuat dalam bentuk bahan tayang. Selanjutnya adalah self-learning. Peserta diharapkan membuat personalizing value dalam bentuk video durasi 1 sampai dengan 3 menit atau tulisan maksimal 2 lembar. Selanjutnya, peserta membuat learning journal dalam bentuk video MP4 durasi 1 sampai dengan 3 menit, menceritakan apa dan bagaimana penerapan sikap berorientasi pelayanan yang dapat dilakukan pada hari tersebut. Pada pembelajaran hari kedua asinkronus selama 10 JP, peserta mengerjakan tugas harian dengan tema akuntabel dan kompeten. Tugas kelompok buat peserta adalah membuat analisa kasus, dibuat dalam bentuk bahan tayang. Selanjutnya, tugas individu adalah menceritakan apa dan bagaimana penerapan sikap akuntabel dan kompeten yang dapat dilakukan pada hari tersebut. Selanjutnya, peserta diharapkan bisa membuat learning journal dalam bentuk video MP4 durasi 1 sampai dengan 3 menit, menceritakan apa dan bagaimana penerapan sikap akuntabel dan kompeten yang dapat dilakukan pada hari tersebut. Pembelajaran hari ketiga, asinkronus selama 12 JP. Peserta mengerjakan tugas harian dengan tema loyal dan harmonis. Tugas kelompok. Peserta membuat kamus aktualisasi berisi kata kunci atau frase cerminan nilai berakhlak dalam bentuk matriks. Selanjutnya, tugas individu. Peserta membuat deskripsi aktualisasi nilai loyal dan harmonis, merujuk tupoksi atau SKP peserta di tempat tugas masing-masing. Selanjutnya, untuk tugas individu, peserta membuat learning journal dalam bentuk video MP4 durasi 1 sampai dengan 3 menit, menceritakan apa dan bagaimana penerapan sikap loyal dan harmonis yang dapat dilakukan pada hari tersebut. Pada hari keempat, pembelajaran sinkronus selama 3 JP. Dalam pembelajaran tatap muka langsung ini melalui Zoom, fasilitator memulai dengan pendahuluan seperti biasa, memberikan salam dan menyampaikan outline rencana pembelajaran sinkronus selama 3 JP. Pada saat penyajian, fasilitator mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas harian peserta, pemberian feedback atau penilaian hasil pelaksanaan tugas peserta, dan pembulatan atau kesimpulan pembelajaran berakhlak. Dan sebagai penutup, fasilitator mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada peserta serta memberikan salam. Masih di hari keempat pembelajaran asinkronus 6 JP, peserta mengerjakan tugas harian dengan tema adaptif dan kolaboratif. Untuk tugas individu, peserta unjuk tekad penerapan nilai berakhlak dengan membuat video dan mengupload di media sosial. Link konten diunggah di LMS. Selanjutnya, peserta membuat learning journal dalam bentuk video MP4 durasi 1 sampai dengan 3 menit, menceritakan apa dan bagaimana penerapan sikap adaptif dan kolaboratif yang dapat dilakukan pada hari tersebut. Selanjutnya, pembelajaran klasikal secara
tatap muka langsung antara fasilitator dengan peserta selama 9 JP. Pendahuluan, fasilitator memberikan salam, perkenalan fasilitator dan peserta, ice breaking untuk lebih mengeratkan dan lebih mencairkan suasana berupa yel-yel atau permainan-permainan menarik lainnya, membangun hubungan dengan peserta dan menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, serta menyampaikan outline rencana pembelajaran klasikal selama 9 JP. Pada penyajian dibagi dalam 2 kelas, yaitu pada saat pembelajaran kelas besar diadakan kuis berakhlak, dan selanjutnya fasilitator memberikan tugas pada peserta untuk mengamati bagaimana penerapan berakhlak di lingkungan pelatihan dan dikerjakan secara berkelompok. Selanjutnya pada kelas kecil, fasilitator mengamati peserta, mengevaluasi laporan kegiatan peserta, dan mereview pengalaman berkesan penerapan nilai berakhlak saat pelaksanaan aktualisasi habituasi di tempat kerja. Selanjutnya, fasilitator juga menugaskan peserta membuat kesimpulan atau pembulatan rangkaian materi agenda kedua dalam bentuk janji surat cinta peserta untuk penerapan berakhlak ke depan. Selanjutnya, materi pembelajaran klasikal ditutup dengan ucapan terima kasih dan apresiasi fasilitator kepada peserta, memberikan salam maaf, perpisahan, dan salam untuk selalu berinovasi di tempat tugas masing-masing. Demikian pemaparan agenda kedua, nilai-nilai dasar PNS berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif.